Pakana yang caci maki ulama, karena dianya tidak tahu seberapa besar dosanya kita mencaci maki ulama. Ibarat lagi tanya tengku ikap lihat saya pungo tengku. Lalu tarupah saya pungo takap balik so pungo saya pungo ngurung kap saya pungo. Berat pungo urung kap saya pungo tengku. Begitulah bandingannya. Menyagetanya wata purmun urang bangai, urang hana ilmu, urang hana nebeut, urang pungo, berat pungo gedanya wangan pungo ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari dalam tiap wate besabi-sabi hana pri-pri gedanya puja Allah subhanahu wa ta'ala yang kan Nabi kepada gedanya berbagai macam rahmat dan nikmat, sehingga dengan kudrah dan iradahnya lah bak subuh yang mulianya gedanya ban Bandung kadapat tamu sapat tamu doa rapat di dalam rumah Allah yang laginya rupa dengan kasat dan ikhlas tentunya melaksanakan rutinitas salat berjamaah subuh yang alhamdulillah bak subuh uronyo kedatangan tamu istimewa para jamaah dari GPS bersama SMS. Alhamdulillah yang mudah-mudahan pertemuan kita nyoba bengah uronyo mendapatkan barakah serta ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat dan sejahtera tamulaki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pula besabi-sabi hana pri-pri nucurahkan kepada sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat beliau sekalian, kepada tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin beserta para alim ulama yang muktabar. Yang kamu pemulia Abu Imam Abu Imam Menasa, yang kamu pemulia Walid gure getanyo bersama Walid di Palu, yang ulun tuan pemulia gure ulun tuan Abi Ai, yang ulun tuan pemulia seluruh gure-gure ulun tuan Bandung, para jamaah hadirin wal hadirah, urang si ulun tuan rahimakumullah. Mari sejenak sembari kita niat i'tikaf, sama-sama tak ulang kaji padu-padu buah pelajaran yang mudah-mudahan menjadi ilmu tambahan bagi kita bersama. Karena suatu ketika salah sidra sahabat Rasulullah bernama Abi Dzar, di mana bakwatiannya beliau di dalam keadaan tua renta. Karena biasanya sahabat Rasulullah tersebut setiap malamnya melaksanakan salah sunnah sebanyak 100 rakaat. Namun karena usia beliau dalam keadaan ka'adhar, beliau mengadu kepada Rasulullah,
Ya Rasulullah, keadaan ulun tuan jinau hanali sama ya Rasulullah sebagaimana sedia kala, di mana berakan punya kemampuan bagi ulun tuan setiap malamnya melaksanakan salat sunnah sebanyak 100 rakaat. Ya Rasulullah, apa hendaknya yang aku lakukan agar Allah tetap memberikan balasan yang sama kepadaku ya Rasulullah? Bakwatnya menjawab oleh Nabi, ya Abadzar, wahai Abidar, la antagdaw, sungguh gata berpaling tebit daripada rumah gata, fatu'allimu ayatan fi kitabillahi ta'ala, bertujuan engkau mempelajari satu ayat Allah, huwa khairul laka min an tusalliya alfa raka'atin, yang demikian itu lebih baik bagi engkau wahai Abidar ketimbang engkau melaksanakan salah sunnah 1000 rakaat. Rupanya kedudukan menuntut ilmu yang mimutuah abu yang berbahagia, kedudukannya di sisi Allah jauh lebih tinggi martabat daripada kedudukan amal ibadah. Ibadat itu merupakan sifatnya hamba, sedangkan ilmu itu adalah sifatnya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahkan kedudukan ilmunya lebih tinggi daripada kedudukan abid. Yang pertama kali ulun tuan sampaikan, ilmu itu merupakan sifat Allah. Yang kedua, ilmu tanpa amalan mantengna manfaat tengku mutua, tapi amalan tanpa dibarengi oleh ilmu maka akan menjadi sia-sia. Al ilmu bila amalin kasyajaru bila samarin, ilmu tanpa dibarengi dengan amalan ibarat bak kaya yang hana mubah. Walau hana mubah, yang namanya bak kaya menteng je tak pakai, sekurang-kurang jih jet ke jenerap tengku, sekurang-kurang jih jet ke renang tengku, sekurang-kurang jih jet ke gelawa tengku, na faedah. Tetapi kita balik, ala amalu bila ilmen kasamaru bila syajarin, amalan tanpa ilmu ibarat boh kaya yang hanaba. Na teman tengku boh kaya yang hanaba, na cijak bak rumah urung kaya. Jika lelam mari-mari hiasan, boh apel mekilat-kilat, boh anggur cukup lagak-lagak, banta putawa tiko hame kalon, plastik tengku, ho tanuk bah. Rupanya lebih bahaya amalan tanpa ilmu daripada ilmu tanpa amalan. Jauh lebih sempurna ilmu dibarengi dengan amalan, amalan dibarengi dengan ilmu. Maka bila mana amalan itu ada fardhu'in dan kifayah, ilmunya juga demikian. Na ilmunya fardhu'in, na ilmunya fardhu kifayah. Ilmunya fardhu'in dengan amalan yang saling berbarengan dua, ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Maka salah saboh sisi mata uang rusak atau relah, maka mata uang itu tidak akan berharga. Begitulah bandingannya. Ilmu fardhu'in dengan amalan bila tak beriringan, keduanya tidak ada manfaatnya. Tah ilmu yang fardhu'in kait dengan fiqah sebatas sah getanyo ibadah, kait dengan ilmu yang tauhid agar roh getanyo di dalam urang yang dikategorikan ma'arifah, be roh getanyo dalam kategori urang yang taklid. Karena orang yang taklid karena kaitan dengan i'tiqadnya terjadi khilaf ulama. Na yang pegah sah iman, na yang pegah hana sah iman. Tapi yang pastinya berdosa tetap mimutuah abu yang berbahagia. Ilmu yang tauhidnya adalah ilmu yang utama.
Tengku legetanyo kan kata iman awaikon karena iman getanyo warisan daripada kedua orang tua, betul. Tapi benar getanyo sadari iman yang getanyo warisi daripada dua draw urang syik getanyo itu ibarat lagi minyak Honda yang ibu ledialer tengku. Nyan minyak Honda ipasau ledialer wate tablau Honda baru tengku hanya sebatah truk ba SPBU. Bekna rencana ngan minyak nyan wet mensabah kota lu cuma hansep tengku hansep. Artinya apa? Iman yang kita warisi daripada kedua orang tua kita itu terbatas hanya sampai sebelum akil balik. Wate ka akil balik maka mesti kita isi yang baru. Minyak yang ibu ledialer NSPBU tunggu truk kenan isi balik. Begitu pula iman yang kita warisi daripada kedua orang tua kita itu terbatas. Pakai bancara tak isi balik tunggu wate ka balik dari nolom mesti payah ucap dua kalimah syahadah kan. Melainkan hanya dengan mempelajari ilmu tauhid ma'rifah mengenal Allah yang sebenarnya. Menya Allah galom taturi ibadat hanjut kebut i'tikad han mengguna. Tauhid itu utama tungku mutuah umi yang berbahagia. Sedangkan selebihnya itu fardu kifayah agar lebih sempurnanya ibadah, agar lebih maksimalnya kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu selebihnya. Bahkan hadirin sekalian sidang jamaah subuh rahimakumullah, manusia tidak akan berubah bila mana dianya itu tidak pernah menuntut ilmu agama. Han mu ubah urang tungku mutuah. Urang yang hana beut, urang yang hana ilmu, nyan hana buat tapi ingat tu. Menyata ke di rembang tak pegah rembong ni penyuang ni. Nyan menyaurang hana beut tu. Maka terjadinya kekacauan di dalam rumah tangga sebab tidak ada ilmunya. Behe urang tenak ulama tu kan behe pungo karena hana ilmunya. Lagi tak pegah behe anak miat aku cukup behe sinya nyan ijut gutua ulia kobra kan behe hana itu pulu aje ipikenyan karet bu gekunyan karet putu ipike aje gutu ulia lan ma bantai guleng ipegah hana itu pulu. Begitu pula kenapa ada orang berani berbuat maksiat, mereka itu belum tahu bagaimana azabnya neraka. Bahkan yang caci maki ulama karena dianya tidak tahu seberapa besar dosanya kita mencaci maki ulama. Maka kan dengku bangai. Oleh karenanya benar beda getanya yang nabeut ngan urang hana nabeut. Benar beda getanya urang yang mengilmaya dengan urang yang hana ilmaya. Artinya apa? Menyatakan di urang yang hana beut itu nak icaci maki getanya nyan betan permun tunggu. Menyan permun berat bangai getanya wong ngenji. Ibarat le getanya tengku ikap lihat saya pungo tunggu. Lalu tarupah saya pungo takap balik so pungo saya pungo ngurung kap saya pungo. Berat pungo urung kap saya pungo tunggu. Begitulah bandingannya. Menyagetanya wata purmun urang bangai, urang hana ilmaya, urang hana nebeut, urang pungo, berat pungo gedanya wangan pungo ji. Artinya apa? Tanpa ilmu apapun tidak akan berguna. Dalam kehidupan dunia pula dibutuhkan ilmu. MC iaknya wana turimi nyan kapolsek Simpang Keramatnya ben pakai GPH nya urang biasa bapak kapolseknya. Walau beliau seorang polisi, siapapun yang menjadi polisi di dalam polisi harus mengerti juga ilmu kepolisiannya. Menjadi tentara harus memahami juga ilmu ketentaraannya.
Jeut ke tukang pegat rumah harus mengerti pula ilmu pertukangannya. Tak buka bengkel, ilmu perbengkelannya. Bahkan lagi tanya wana rencana teriak caka nak gop ke darah baru. Truk kenan benar ilmu yang cakologinya. Mandum perleki ilmu yang nunggu. Tanpa ilmu semuanya akan sia-sia, hancur, binasa. Makanya fas'alu ahla dzikri. Tanyalah kepada orang yang memahami, menyahana ilmu yang tunggu. Pejabat negara tidak memiliki ilmu tata negaranya, ilmu cara mengelola kenegaraannya, hancur hukum tua. Makanya ketika kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka tunggulah kehancuran. Benar ilmu yang kita tunggu. Orang yang memiliki ilmu senantiasa mulia dunia wal akhirah. Maka beya nemi metua neco anu nejo lam daya beya dengan kesian beya nedengku cikalon walid di Palu na kesian ke hana moto lagak gak nyan perti kurung kerja kendo cikalon oh ya kamu tuha hana merumpok mukawin cikalon darah baru walid tho tari dengan darah baru kedanyo hana puya tu. Orang mengilmu itiup le harta. Orang mengilmu itiup le segala-galanya. Ita nyota tiup harta berutih peluk han merempok. Maka pokok utama ilmu dimanapun, kapanpun, siapapun, tanpa ilmu maka hidupnya akan menjadi sia-sia. Orang hanaya ke Allah karena golong geturi Allah. Tengok. Orang hanaya ke azab kubur karena hana getaah azab kubur teku. Orang berkeluh kesah dalam kehidupannya karena tidak yakin atas kekuasaannya Allah. Orang terlalu sombong, angkuh karena tidak mengenal siapa dirinya. Hana ilmunya. Makanya sombong. Oh wate tatanya yang sawadron lo ngapamin ngejawab. Draw anu tahu anu apa mae ngejawab. Hai draw anu tahu hana kada tahu. Nyam ya tatanya mendung tam siro dan tahu ta. Siapa Anda? Kenapa kita bisa sombong? Kenapa kita bisa angkuh dan sebagainya? Karena kita tidak mengenal diri kita. Ketika kita mengenal diri kita, siapa kita? Rupanya kita adalah calon bangki. Apa hebatnya kita? Menjadi tentara calon bangke, menjadi kapolsek calon bangke, menjadi tengku calon bangke, menjadi ustaz calon bangke. Itulah kita. Berawal daripada tetesan air yang hina, akan kembali kita kepada sesuatu yang hina. Putra ada sombong dong. Bahkan apapun yang kita miliki ini semuanya adalah titipan Allah. Getanya tukang parkirnya. Allah memarkirkan kepada kita harta, memarkirkan kepada kita pangkat, jabatan, kesehatan, anak, istri, suami dan sebagainya. Tukang parkir katanya nunggu. Dumna hayu tukang parkir nunggu. Cuma hana tasuk baju kuning sagai. Nyang sagai. Pada hakikatnya semua kita ini adalah tukang parkir. Yang kenyan katanya nunggu. Apa hebatnya kita? Maka timbul rasa sombong, timbul rasa angkuh, timbul rasa congkak, merasa dirinya lah segala-galanya. Derawa galam ituri degu. Akibat penyebab dasar karena tidak ada ilmu. Oleh karenanya tungku mutua. Katanya yang muda-muda seperti jamaah GPS yang galam rumah tangga, maka bersegeralah menuntut ilmu kaitan dengan fikih munakahat. Merempok dengan walid di Palu, merenung. Pakai bancara jawab nikah. Bet sampai roh menjawab belum terima ngayah kulun tuan. Kak kawin ngayah tuan. Merenung. Apa kewajiban kita sebagai suami? Apa kewajiban kita sebagai istri? Sehingga dia tanya anak kau hanatat berat menuntut bak rumah. Nyon yang namu pom dia tanya hai bekaturi dong be lakau apa? Untung hana itu di rumah lah kutuang neberakon. Kita terlalu angkuh. Padahal kewajiban kita sebagai suami, sudahkah kita lengkapi kewajiban kita? Dalam duntai. Makanya merenau wilayah.
Baik bacut-bacut kamu rohop ke perumah, kele ke perumah, nyan nucut ke. Nafkah dan tabi. Nya pakon berat dong keng kuragam, ramai uragam urinang di ke sebab. Sering lagi tanya dengku. Padahal kewajiban kita sebagai suami cukup raya dengku. Dalam rumah tangga. Kelakau yang kaya wajib tiap bengah gebi nafkah makanan ke rumah siare beserta lauk pauknya tiap bengah juk ke rumah. Menyelako pertengahan leboh mau itengah beserta lauk pauknya tiap bengah. Menyelako gasian tah gasian siuro mita siuro paju leare tengah ataupun leare ke pegah satu mod juk ke rumah tiap bengah. Mai kamu lako dengku berle jak bawarung pajuku. Hanjat dapat jauh ada rumah bacut necok payah bayar lain. Nana apa buat kah? Oh kapal lawatan tengku buat cina beli-beli rumah nak. Maka kita terlalu angkuh karena kita tidak memahami ilmunya. Ini sangat pokok dasar. Gara-gara tua perumah kepegah bak lakon lon jak batu tunjuk wah ka beli-beli lakau hana kata buat necut ke. Untung hana ke jual perumah patah cok necut memburuh mun support tadi jok ke. Wajib ke kita nyawa lakau tengku 6 bulan 3 belawa pakaian ke perumah. Lam musim lepi atau kumutuah belawa baju terbaik ke perumah. Kemudian wajib pula belawa wangi-wangian. Alanya lom sabun manau, sampo dan sebagainya, make up dan sebagainya, maskara hanaruh be, maskara hanaruh. Menyiuk ngehem body kajiut. Reksona, reksoni, hibka dan sebagainya wajib dong wajib. Nya nak nana po buat kah? Hana aku pusing beli-beli perumah. Lagi tanya di bandar merasa ar-rijalu qawamu 'alan nisa. Lon pemimpin dalam rumah tangga, rupanya pemimpin cepi. Hana ilmanya. Ketika kita mengatakan kita sebagai pemimpin istri kita, seharusnya kedudukan kita lebih tinggi daripada seorang istri. Tinggi di segi ilmu, tinggi di segi harta, tinggi di segi segala-galanya. Nyawa lagi tanya ilmanya payah teman yang bak perumah. Pakon perumah nabut, tiga tanya hana dayak bet. Pakon hana le dayak bet, malaya tak ko mehi bangai. Yang bibi bangai hana malaya dah. Nyawa ramai kon urim langu, urang pandain, urim langu lentu hilun. Karena ulun tuan juga toto ngemlangu si bagian al-buluhi gede kan. Ada nyokau urang langu, urang daerah halun. Nak. Maka hadirin sekalian sidang jamaah subuh rahimakumullah. Orang yang udip di dalam menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu itulah orang yang termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udip katanya tuntut ilmunya, punya kemampuan mengajarkan orang lain. Yang penting jabut nyan wajib. Yang wajib katanya senantiasa tuntut ilmunya. Hana jeut letuku hana wajib jeut. Talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang wajib tuntut ilmu. Tapi punya kamu tonton tat-tat kepernohanan jeut nanti ulah-ulah kan. Jeut hana wajib tapi biar tat-tat ngujung. Yang wajib tuntut ilmu yang mimutuah abu yang berbahagia. Karena udip getanyo idonya nyo sementara. Cina tanyang-tanyang bak diri pribadi pu tujuan ni lelong le udip. Na pernah mentanyang-tanyang tu. Kita nyang siat. Pu tujuan ni lelong le udip. Tujuan tanyo ta udip tu ku kan tanek mekat-mekat nampak sai kon ku. Tujuan getanyo udip tu ku kon tujuan untuk nak calek-calek dro ba DPR kon ku kon. Tujuan getanyo udip ka rencana tanek jajak ublang gero tu kon kenan kon. Tujuan getanyo udip adalah kesempatan diberikan oleh Allah sesaat untuk mempersiapkan berbagai macam perbekalan kebutuhan kita di kehidupan selanjutnya. Hidup kita di dunia cuma sesaat. Siapa saja udip getanyo hidupnya. Coba kita perhatikan.
paling trip umur katanya umat Muhammad 60 tahun lebih, 65 tahun tak kena juga dia. Katanya umat Muhammad singkat tetap usia. Dalam usia singkatnya, sudahkah kita persiapkan kendaraan kita di akhirat? Dalam usia singkatnya, telahkah kita mempersiapkan pakaian kita agar kita tidak telanjang di akhirat? Kalau kita persiapkan berbagai macam makanan untuk di akhirat, kalau kita persiapkan berbagai macam gendung-gendung yang indah untuk tempat tinggal kita menetap di akhirat, udip hidupnya kan mampu butuh legetanya kepada kebutuhan dengan berbagai macam kebutuhan. Padahal udip hidupnya cuma sesaat, tapi butuh kepada berbagai macam kebutuhan. Lebih-lebih lem udip getanya di akhirat mimutuah abu yang berbahagia. Maka jangan terlalu lalai dengan berbagai macam hayalan. Bek sabe gaduh berandai-andai senantiasa ulun pegah dalam setiap pengajian. Andai, 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 mati dalam andai-andai sapu galam tak mampu buat. Bek getanya terikat dengan berbagai macam pengaruh kenikmatan dunia. Bukan artinya kita tidak boleh menikmatinya dunia. Silahkan. Allah tidak melarang kita menikmati dunia. Tapi jangan terpikat dan terikat hati kita dengan kenikmatan tersebut sehingga melupakan diri kita kepada akhirat. Bek sampai menan mimutuah abu yang berbahagia. Bek terikat hati katanya orang dunia sehingga culakat calawa urawa malam tepot urawa perah keringat banting tulang kita mencari harta menumpuk di dunia, tetapi lupa kita untuk celengan kita di akhirat, lupa kita untuk deposito kita di akhirat, lupa kita untuk perbekalan kita di akhirat. Mimutuah abu yang berbahagia, menyedum nawa masyarakat belang dua baru tengku lagenya walah masjid han cocok tengku mutuah abu yang berbahagia. Belang ubi raya, gle ubi raya, kude pina, urang putajo pidum, urang pehjo pimandum, dumpa nah ino. Mulai dekat sampai belang dua. Lagenya walah masjid han cocok. Maka cobalah sama-sama getanya sebagai masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi agama Allah. Nyawa adalah tempat mulia. Wakaf getanya ke masjid, nyawa ke nyawa deposito getanya di akhirat kelak. Sabi ulun tuan peingat harta yang kata kebah, yang kata tempuk-tempuk nyankon atra getanya nyawa tengku. Support tengku mutua golom tatepa. Ke anu tengku kadang-kadang awai mati anu ngon getanya hadirin sekalian. Yang nyo milik getanya yang telah kita pergunakan untuk makan pakaian dan yang kalian getanya sedekah wakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya akan menjadi sia-sia belaka. Menyakan jina wakaf Tuhan dan wakaf pajalam ceritanya. Allah tengku untuk ku wasiat ba anak tahu-tahu aku mati. Kadang-kadang mesti biar tu hali. Tawasiat ba anak nak menyamatelong hartanya kawakah umur sujud. Bila mana yang tak kebah anak saleh, alhamdulillah menyatakan dia anak salah. Menyatakan kebah anak taat betul menyapurte taat. Ada itu punya ini wakaf-wakafnya. Oleh karena demikian, dalam kesempatan hidup yang singkatnya tunggu mutua, maksimalkanlah mempergunakan usia tersebut dengan memaksimalkan amal ubudiyah gedanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Utama hadirin sekalian, dalam setiap waktu dan kesempatan dimanapun ada pengajian, siapapun yang mengajarnya, apapun bentuk ilmunya, senantiasa getanya ikuti hadirin sekalian, yang mudah-mudahan bumate getanya di dalam menuntut ilmu agama Allah. Insya Allah orang yang mati dalam tuntut ilmu bulat asawa syurga tunggu mutua. Bahkan orang yang tuntut ilmu adalah orang yang sedang berjihad di dalam agama Allah. Orang menjihad muperang dengan kafir untuk menjaga agama daripada kafir. Gedanya berjihad dengan menuntut ilmu, menjaga agama agar agama itu tidak dikuasai oleh kebodohan. Sama-sama kita berjihad, yang mudah-mudahan udip gedanya bahagia di dunia, udip gedanya bahagia di akhirat, beruh gedanya dalam kategori para ahli syurga, bermati gedanya dalam husnul khatimah di dalam menuntut ilmu agama Allah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal Alamin.
Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.